Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, hidayah adalah kemuliaan yang didapatkan seseorang sebagai sebuah jaminan untuk selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, orang yang mendapatkan hidayah bukanlah sembarangan orang, dan ada ciri-cirinya. Hidayah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendakinya, sehingga kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan hidayah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Hidayah itu seperti sinar di saat purnama. Seseorang yang ingin menikmati indahnya cahaya rembulan harus keluar rumah untuk mendapatkan cahayanya, bukan hanya terdiam di dalam ruangan yang gelap. Begitulah cahaya. Itu didatangkan Allah dan hanya diberikan Allah kepada makhluk yang dikehendakinya. Berharap untuk mendapatkan hidayah dari Allah adalah salah satu langkah yang terbaik untuk menjadi seorang muslim yang taat. Namun, agar Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita, maka kita harus turut serta menjemputnya dengan cara tidak malas dalam mencari hidayah tersebut. Berikut ini cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid diartikan dengan membangun, meramaikan, dan mengatur administrasinya. Orang-orang yang memakmurkan masjid dengan membangun kemudian meramaikan masjid tersebut akan segera mendapat hidayah dari Allah. Ini adalah janji Allah. Janji Allah itu adalah pasti. Yang kedua adalah menjauhi maksiat. Orang yang mendapatkan hidayah sadar bahwa segala amalannya akan hilang sia-sia jika ia mendekati maksiat. Maka dari itu, ia harus menjaga betul setiap perbuatannya agar terhindar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang soleh. Katakanlah, apa kita akan menyuruh selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan keburukan? Dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh jin di pesawangan yang menakutkan. Dalam keadaan bingung, dia memiliki kawan-kawan yang membantunya pada jalan yang lurus. Yang keempat adalah merasakan kerinduan kepada Allah. Orang yang mendapatkan hidayah, setiap relung hatinya terisi dengan kerinduan kepada Allah. Jika nama Allah disebut, akan bergetar hati. Kalau dibacakan firman-Nya, akan bertambah imannya. Ia bertawakal, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat sebagai syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kelima adalah hidup dengan rasa malu. Hidup dengan rasa malu, tetapi juga kepada makhluk Allah.
Banyak ulama yang menjelaskan betapa pentingnya seorang muslim menjaga rasa malu. Seperti malu adalah sebagian dari iman, bahwa ketika seorang muslim mengerti makna dari rasa malu, ia enggan berbuat dosa karena malu kepada Allah yang senantiasa melihatnya. Lalu yang keenam, senantiasa istiqomah, artinya berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ketujuh adalah merasa ringan dalam beramal soleh. Orang yang telah mendapatkan hidayah akan merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh, rajin dan tekun dalam beribadah, serta sangat takut berbuat kedurhakaan. Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayah akan berlaku sebaliknya, merasa malas dalam beramal soleh dan tidak bersalah bila berbuat maksiat. Yang kedelapan adalah semangat untuk belajar agama. Dalam anggota tubuh seseorang terdapat banyak bagian. Hati adalah pemimpinnya, mulut adalah penyampaiannya, sedangkan kaki tangan adalah pelaksananya. Gunakanlah anggota tubuh dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dan hal yang bermanfaat. Setiap orang pasti mengalami hal yang berbeda. Kalau dibacakan firman-Nya akan bertambah imannya. Mungkin tanpa kita sadari, kita telah mengalami dan berhasil menyikapi petunjuk Allah dengan benar. Namun, bisa jadi juga kita kurang tepat dalam mengartikan petunjuknya, sehingga mengambil sikap yang salah dan menyesal kemudian. Bagaimanakah kita akan menyikapi petunjuk tersebut? Maka kembali kepada kita sendiri. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, itulah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.